Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali pembacaan nats renungan kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 15 Februari 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yosua, pasal yang ke-22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan dengan lebih setia. Saudara-saudara yang kekasih, nats renungan kita hari ini adalah penggalan pesan dan berkat Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manase. Ketiga suku ini tinggal di seberang sungai Yordan dan tidak dimasukkan sebagai bangsa Israel, tetapi diakui sebagai keturunan Israel. Ketiga suku ini turut ambil bagian merebut seluruh kota-kota di Kanaan supaya dapat ditempati oleh suku-suku Israel lain di luar ketiga suku tersebut. Setelah kota diduduki secara keseluruhan dan masing-masing suku Israel telah memiliki tanah pusakanya, ketiga suku ini kemudian pulang ke seberang sungai Yordan yang diberangkatkan dengan nasihat dan berkat dari Yosua. Pesan Yosua berbunyi, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum Tuhan. Arti kata setia yaitu memelihara, menjaga, mengikuti, dan berpegang sepenuhnya pada perintah itu. Kata sangat setia tentu bahwa setia itu harga mati. Jangan pernah berkhianat dan berbalik dari jalan Tuhan dalam keadaan dan situasi bagaimanapun. Kesetiaan sangat ditekankan, apalagi ketiga suku itu jauh dan terpisah dari bangsa Israel. Tetapi walau jauh dan berpisah, namun kesetiaan pada Tuhan jangan pernah berubah. Artinya, kita boleh terpisah beribu-ribu kilometer dari keluarga dan dari komunitas kita sebagai pengikut Kristus, tetapi berpegang teguh pada iman percaya kepada Kristus adalah harga mati, tidak dapat ditawar dan tidak dapat ditukar. Bagaimana kita menjaga kesetiaan pada Tuhan, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti. Artinya, tidak ada ruang dan waktu beralih kepada kepercayaan lain. Seluruh hidup kita secara totalitas terpaut sepenuhnya kepada Allah. Hidup menurut cara dan kehendak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita saat ini? Secara singkat, nats ini mengajak kita agar mau melakukan perintah Tuhan dengan sangat setia. Jangan pernah merasa diri puas
karena telah menjadi Kristen. Tapi lakukanlah perintah firman Tuhan dengan lebih setia. Lakukanlah lebih dan lebih lagi. Jika hari ini kita setia beribadah, lakukanlah dengan lebih setia lagi. Jika kita telah setia memberikan korban persembahan, lakukanlah dengan lebih setia lagi. Lakukanlah perintah Tuhan dengan lebih dan lebih setia lagi. Mengapa kita harus setia menjalankan perintah Tuhan? Pertama, karena kesetiaan adalah bukti kita mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 15. Ingatlah, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih dalam dosa. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia? Sederhana. Kita taat kepada apa yang Ia perintahkan. Orang yang cinta Tuhan pasti melakukan kehendak-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dengan ayat 4. Kedua, karena kesetiaan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Ibrani 12 ayat 8. Dia yang sudah menebus kita dari hukum dosa, dan yang sudah demikian mengasihi, memperhatikan, menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Karena itu, sudah selayaknya kita membalas segala kebaikan-Nya dengan taat menjalankan firman-Nya. Lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan ucapkan syukur atas kasih-Nya. Yang ketiga, karena kesetiaan membawa kita semakin intim dengannya. Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintah-Nya, dan Tuhan akan menjadi semakin dekat lagi dengan orang tersebut. Bisakah kita bayangkan hubungan seorang anak yang mengaku mengasihi ayahnya, tetapi tidak mau menuruti perkataan ayahnya itu? Sang ayah pasti mengakui status sang ayah, tetapi hubungan mereka berdua akan semakin menjauh jika si anak terus-menerus tidak mengikuti perkataan ayahnya. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Ia begitu rindu memiliki hubungan intim dengan kita, sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib, agar hubungan kita dengan Bapa yang Maha Kudus dipulihkan. Kesetiaan kita kepada-Nya akan memperkuat hubungan kita dengan diri-Nya. Karena itu, setialah sampai mati, agar kita beroleh mahkota kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami melakukan perintah Tuhan dengan sangat setia. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang, kekuatan, dan pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.